Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral bersama saya Rosi. Kali ini kita akan membahas tema mengenai media sosial dan kerja kreatif orang muda. Media sosial merupakan salah satu sarana melakukan komunikasi antar manusia di zaman modern ini dan telah menjamur penggunaannya terlebih khusus di kalangan anak muda. Aplikasi-aplikasi media sosial seakan menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap smartphone anak muda masa kini. Bila merujuk kepada peran era saat ini, sosial media ini memberikan peran yang cukup luas bagi orang muda. Di antaranya seperti menjadi sumber mendapatkan informasi, edukasi, sarana hiburan, maupun hal lainnya yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan anak muda saat ini. Pada bincang-bincang pastoral kali ini saya akan ditemani oleh orang-orang muda yang punya cerita menarik tentang media sosial dan karya maupun usaha yang kini mereka jalani. Hadir bersama saya saat ini ada Kakak Elsa Sambang. Halo. Halo, apa kabar hari ini Kakak? Luar biasa, sehat. Nah, Kakak Elsa adalah seorang entrepreneur muda yang kini aktif dengan kegiatan menjual sayuran organik melalui media sosial. Kemudian ada Pankrasius Purnama, Kak Engkos, adalah orang muda yang aktif melakukan kegiatan karya sosial melalui komunitas Kasih Insani, peduli orang dengan gangguan jiwa. Dan juga Kakak Engkos ini terlibat aktif juga dengan kegiatan peduli kaum disabilitas. Juga hadir bersama kami saat ini Romo Beni Denar, dosen Stipas Santu Sirilus Ruteng. Apa kabar hari ini semuanya? Luar biasa. Oke, jadi kita akan bersama orang-orang muda, kita akan berbincang banyak hal mengenai yang mereka lakukan. Dan ini semua berhubungan dengan media sosial yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Saya langsung ke pertanyaan pertama untuk narasumber kita Kakak Elsa Sambang.
Nah Kak Elsa, selama ini aktif kan di Sunrise Camp Indonesia? Betul, ya Sunrise, SCI ya. SCI, biasa disebut, ya. Namun di masa pandemi COVID-19, Kak Elsa juga fokus nih ke penjualan sayuran organik. Betul Mungkin bisa diceritakan latar belakang sampai Kak Elsa sekarang fokus di usaha baru tersebut. Oke, baik. Ya memang pada awal mulanya Rosi dan mungkin teman-teman muda yang lain melihat pergerakan kami di Sunrise Camp Indonesia, yang mana sebenarnya SCI ini bergeraknya di bidang pariwisata ya, di bidang mais gitu. Tapi ya kita tahu sendiri selama masa pandemi ini usaha pariwisata semuanya lockdown total, jadi tidak ada yang beroperasi, sehingga itu pun berdampak ke kami yang di SCI. Jadi karena ada kejadian ini atau pandemi ini, akhirnya kami bersepakat bahwa ya kita harus ikut himbauan pemerintah gitu, sehingga memang masa-masa pandemi ini kemarin kantor kami yang saat ini bertempat di Mbak Muku itu untuk sementara vakum begitu. Tetapi memang secara internal masih ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, salah satunya penelitian. Nah, berkaitan dengan itu selama masa pandemi, karena aktivitas kami di kantor itu mulai menurun intensitasnya, saya pun ya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Nah, memang kebenaran orang tua saya petani yang saat ini sudah memasuki masa-masa pensiun. Jadi dulu itu mereka punya usaha sayur-sayuran gitu, tapi memang sifatnya konvensional ya sistem penjualannya. Lalu siapa targetnya? Itu banyak teman-teman dari Labuan Bajo yang mungkin saya boleh bilang sebagai perpanjangan tangan mungkin ya pasar di Labuan Bajo untuk mengambil sayurnya langsung di Ruteng, dan kebenaran salah satu target mereka itu di tempat di lahan kami gitu. Tapi ya memang itu lagi ya, kembali karena situasi ini tidak memungkinkan mereka untuk mengambil beberapa hasil panenan kami. Akhirnya yang terjadi adalah banyak kemudian sayur-sayuran yang bahkan ada yang membusuk ya di pohonnya langsung gitu. Nah, akhirnya saya berpikir ya apa salahnya kemudian saya coba membantu untuk okelah kita sebarkan saja di Ruteng. Kalau memang Labuan tidak pasarnya saat ini terbatas, tidak bisa kita masuki, ya sudah kita di Ruteng saja begitu. Nah, salah satu-satunya yang memudahkan saya kemudian berinteraksi dengan orang lain ya lewat media sosial, tidak ada pilihan lain gitu. Sehingga kalau ditanya kenapa kemudian beralih ke sayur organik, ya itu satu-satunya yang memungkinkan kita untuk masih berinteraksi. Karena kita semua, saya pikir semua sama ya, level kita di hadapan perut. Jadi tiap hari orang butuh makan, tiap hari orang butuh sayur, dan peluang itu yang kami tangkap sampai akhirnya kemudian sayur organik ini muncul. Begitu. Oke, nah Kak Elsa, setelah yang dijelaskan Kak Elsa tadi, saya ingin tanya, kenapa pilih media sosial nih? Karena lebih gencar sepertinya melalui media sosial. Saya juga salah satu yang follower sayur garnik ya namanya. Sayur garnik Ruteng. Dan memang saya juga sudah pernah langsung belanja di situ karena memang kualitasnya bagus, dan karena yang mengurus nih saya tahu Kak Elsa ini orang hebat. Nah, kenapa media sosial nih? Ini pertanyaan, kenapa tidak langsung jualan saja keliling, kan ada juga yang pakai motor, pakai mobil, kenapa media sosial? Memang sebenarnya alasan kenapa menggunakan media sosial itu berdasar ya. Jadi kalau yang saya amati, pengguna media sosial di Indonesia berdasarkan beberapa riset yang saya temukan itu 150 juta jiwa dari 268 keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia. Jadi saya pikir ini jumlah yang cukup besar. Lalu waktu yang digunakan orang tuh rata-rata 3 jam lebih bahkan untuk bisa berseliweran di media sosial. Nah, riset ini kemudian saya coba capture dan coba lihat juga faktanya di Ruteng ya khususnya. Dan itu hal yang sama juga saya temukan. Makin pada saat apalagi pada saat pandemi ya, banyak sekali saya lihat karena kebenaran akun kami itu kan sebelum sampai ke situ saya lihat interaksi di media sosial di Kota Ruteng ini cukup besar begitu, sehingga satu-satunya pilihan yang memungkinkan saya, karena kalau
omong soal kenapa tidak keliling saja gitu. Saya tidak bisa bawa mobil, itu pertama. Punya keterbatasan. Lalu yang kedua, saya tidak punya mobilnya. Ya, jadi memang yang memungkinkan kemudian saya bisa berinteraksi dengan banyak orang ya lewat media sosial. Itu yang pertama ya, karena aktivitas tinggi itu terjadi di media sosial. Lalu kemudian yang kedua, tingkat interaksi orang di media sosial itu cukup tinggi. Saya melihat saya pelajari di beberapa orang muda juga ya yang bergerak di usaha kuliner, tingkat interaksi mereka dengan pelanggan cukup bagus juga. Jadi bahkan saya amati dia bertumbuhnya juga secara organik konsumennya gitu. Bahkan dia tidak kenal sama konsumennya, tapi akhirnya saya melihat ini kayaknya peluang bagus ketika sayuran juga itu dimasukkan ke dalam platform online. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pernah berkunjung ke beberapa petani yang mengeluh bahwa selama masa pandemi ini akhirnya jalur mereka memasarkan hasil panenan mereka itu tidak ada sama sekali. Bahkan ada satu petani yang sudah bekerja sama dengan saya cukup lama selama kami masuk dalam usaha sayur organik Ruteng ini. Buncisnya itu 3 petak itu akhirnya membusuk dan tua. Karena ya situasinya tidak memungkinkan dia untuk memasarkan itu gitu. Nah, sehingga saya pikir ya karena Borong ditutup, Labuan Bajo ditutup, ya berarti ada di Ruteng. Sementara pergerakan di Ruteng pun dibatasi. Satu-satunya pintu yang bisa kita masuki ya media sosial. Ya, media sosial. Jadi kalau omong soal latar belakang, saya pikir itu yang paling mendasar ya seperti itu, Rosi. Oke. Gitu. Kita ternyata memang media sosial dan juga Kak Elsa melihat ya selama ini juga ternyata ada banyak nih yang menggunakan media sosial juga untuk berjualan di sana dan ada aktivitas lainnya. Untuk itu saya akan beralih pertanyaan saya kepada Kak Engkos. Nah, ketika tadi Kak Elsa bercerita tentang usaha menjual sayuran, kali ini Kak Engkos saya ingin bertanya nih, Kak Engkos terlibat dalam komunitas kelompok kasih insani dan ini juga saya sudah sering baca nih di beberapa berita online yang mengangkat kisah tentang kelompok kasih insani ini. Dan mungkin Kak Engkos bisa ceritakan secara singkat tentang kegiatan dari KKI tersebut. Oke Kak Rosi, terima kasih. Jadi kelompok kasih insani ini dia kelompok yang peduli terhadap orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Ya. Jadi di sini khususnya itu orang-orang yang terpasung. Jadi apa yang kita lakukan di sana? Jadi selain kita mengunjungi, mendatangi mereka, jadi kita juga merawat mereka. Gitu. Kita melihat keadaan kondisi mereka. Jadi salah satu kita semua tahu bagaimana keadaan seorang yang terpasung. Jelasnya sangat borok ya. Iya. Ya. Namun kita harus mengangkat mereka dari keadaan itu. Itu mendatangi, terus merawat mereka. Jadi saat kita merawat ini, khususnya kita membersihkan mereka. Jadi ketika tubuh mereka kotor, jadi kita yang memandikan mereka. Ketika rambut mereka panjang, kita yang cukur. Bahkan jenggot, kumis, kuku pun kita bersihkan. Jadi itu yang paling pertama. Serta yang keduanya itu mengedukasi kepada keluarga bahkan masyarakat di sekitar itu. Jadi apa yang kita lakukan itu penolakan namanya stigma. Jadi stigma ini masalah pertama yang ada di masyarakat. Stigma khususnya itu kepada saudara-saudara yang gangguan jiwa ini. Jadi bahkan orang-orang yang gangguan jiwa di masyarakat kita itu biasanya itu menjadi bahan lelucon. Jadi padahal mereka ini manusia biasa, hanya sakit saja mereka ini dan mereka bisa disembuhkan. Itu yang kita lakukan selama ini juga. Oke, berarti ini lebih kepada orang-orang muda yang melakukan tindakan nyata ya. Karena ketika ada yang hanya bisa memberikan materi tentang menangani orang dengan gangguan jiwa, tetapi kelompok kasih insani turun langsung nih. Ya, untuk langsung bersama mereka dan membuat mereka merasa bahwa mereka ini sebenarnya hanya sakit dan mereka bisa disembuhkan. Jadi seperti itu. Nah Kakak Engkos, mengapa memilih media sosial sebagai sarana promosi kegiatan? Ya. Sebenarnya bukan promosi harusnya, tapi bagi kami bahwa media sosial ini salah satu alternatif untuk mengedukasi publik. Ya, begitu. Jadi terkadang ada juga hal negatif ya.
bahkan ini terlalu lebay bahasa trennya. Ya, tapi bagi kami tidak. Jadi ketika saya atau kami memposting atau menuliskan sesuatu di media sosial, jadi di saat itu juga kami sebenarnya mengajak orang bahwa mereka ini kaum-kaum terpasung ini selama ini tidak diperhatikan. Begitu. Namun kami melakukan itu setelah kami kunjung memandikan mereka, kita posting. Jadi bahkan juga hal positif yang kita dapat, informasi yang kita dapat selama ini kebanyakan dari media sosial. Aduh kakak tolong datang ke sini, saya punya keluarga. Jadi sangat terbantu sekali media sosial. Jadi daripada kita ini menggunakan media sosial pakai status galau apa segala macam, kan lucu kan anak muda gitu. Jadi kami dikasih kelompok kasih Insanes ini, media sosial ini salah satu alternatif untuk memberikan edukasi kepada publik. Seperti itu. Oke, nah kita akan terus berbincang. Kita punya dua tema nih sebenarnya ya. Yang satu berjualan, yang satu sosial, karya sosial dan juga untuk usaha nih. Masih banyak yang akan kita perbincangkan lagi, tetapi setelah selingan lagu berikut ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita masih dalam program Bincang-Bincang Pastoral dan kita masih dalam tema media sosial dan kerja kreatif orang muda. Sebelumnya kita telah mendengar sedikit cerita dari narasumber kita, Kak Elsa Sambang dan Kak Engkos, tentang apa yang mereka lakukan selama ini, kemudian bagaimana kenapa sampai akhirnya mereka memilih media sosial sebagai sarana untuk menjual dan juga mengedukasi orang-orang tentang apa yang mereka kerjakan. Saya akan kembali ke Kak Elsa untuk pertanyaan berikutnya.
Bagaimana nih respon netizen terhadap usaha Kak Elsa? Apakah itu berdampak kepada penghasilan? Oke, baik. Menariknya memang di sayur organik Ruteng itu, karena kebenaran saat ini yang media sosial yang kami gunakan itu Facebook, ya. Kalau Instagram belum ya. Jadi kami melihat karena Kota Ruteng itu interaksi lebih banyak itu terjadi di Facebook. Di Facebook. Iya, betul. Lalu kemudian kalau melihat respon dari netizen, menariknya ya karena kami menjual sayur dan buah organik, respon netizennya pun organik begitu. Jadi itu mungkin benefit ketika kami menggunakan nama usaha itu langsung ya tanpa menggunakan akun pribadi. Karena jujur saya juga tidak menggunakan Facebook gitu. Yeah. Dulu saja, sekarang sudah tidak pakai lagi. Yang kami rasakan saat ini respon netizen itu sangat luar biasa. Bahkan waktu di hari pertama kami launching itu pemesanannya itu membludak sampai kami pun kewalahan, stok habis. Lalu kemudian kami juga akhirnya punya customer yang akhirnya jadi loyal sampai dengan sekarang. Jadi pelanggan tetap, betul sekali. Tetapi kemudian kenapa mereka jadi tetap ya, itu karena di maintenance dengan baik lewat media sosial tadi. Tapi kemudian dilihat dari pertumbuhannya sangat organik sekali. Jadi kebanyakan dari pelanggan yang berbelanja di sayur organik itu mereka bahkan tidak tahu sampai sekarang siapa di balik sayur organik gitu. Itu yang saya rasakan ya. Jadi responnya sangat genuine, sangat original, sangat organik gitu. Sehingga itu saya pikir yang menjadi keuntungan kita menggunakan media sosial, kita bisa menjangkau jauh lebih banyak dibandingkan dengan cara konvensional begitu. Lalu kemudian apakah itu berdampak pada penghasilan? Saya pikir jelas ya, dari dengan begitu besarnya respon netizen ya, walaupun kemudian dia awalnya hanya sekedar bertanya, kedua bertanya lagi, ketiganya biasanya umumnya mereka akan membeli. Lalu pengaruhnya ke profit kami, kemudian ke income kami itu jelas itu ada pertumbuhan grafiknya, walaupun tidak begitu besar tapi itu konsisten. Begitu. Jadi saya pikir kalau kemudian sayur organik mampu menyerap tenaga kerja, sampai saat ini kami tim ada 4 orang dan kemungkinan amin ya Tuhan ini akan bertambah lagi. Saya pikir itu sudah menunjukkan ya media sosial bisa mendatangkan keuntungan atau bisa memberikan penghasilan juga untuk kita. Jadi itu yang saya rasakan Rosi sampai dengan saat ini, benar-benar pengaruhnya luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa menyebar ke banyak orang muda lainnya juga nanti. Oke, ini saya langsung muncul pertanyaan baru nih. Ketika sudah menyerap tenaga kerja, tentu saja pasarnya akan mungkin lebih luas. Ya. Apakah hanya dari ladang kakak saja nanti sayur ini, atau mungkin memberikan peluang lagi? Mungkin ada orang muda yang ingin menanam sayur organik dan masih bingung memasarkannya. Apakah bisa melalui jasa dari sayur organik? Dan kalau mau menuju ke sana itu seperti apa jalannya? Oke, baik, terima kasih banyak. Saya pikir ini pertanyaan menarik ya. Jadi memang awalnya kami, khususnya saya bergerak itu dari lahan sendiri, punya orang tua, tapi saya bantu untuk memarketingkan itu. Tetapi semakin ke sini yang kami rasakan dan faktanya memang stok yang kami siapkan itu untuk kebutuhan Ruteng saja selalu kurang. Ya selalu kurang. Jadi ya itu yang membuat kami kemudian mencari jalan keluar ya berpartner atau menjalin kerjasama dengan beberapa petani yang memang punya komitmen untuk bertani secara organik begitu. Kami memberikan harga 1.000-2.000 lebih tinggi dari pasaran umumnya, tetapi dengan catatan ya sesuai dengan aturan yang berlaku di sayur organik Ruteng. Sehingga kalau ditanya apakah ini bisa memberikan peluang untuk anak-anak, malah saya membuka dengan pintu gerbang yang selebar-lebarnya untuk siapa saja yang mau bekerja sama dengan kami nanti ke depannya, karena sampai dan saat ini kami mengalami kekurangan stok hanya untuk kebutuhan Ruteng, itu hanya untuk kebutuhan Ruteng. Lalu kemudian jika ada yang mau bekerja sama, karena kami juga nanti akan pindah ke aplikasi, berbasis aplikasi, saya pikir ini peluang untuk banyak orang nantinya. Oke, jadi akan ada aplikasi yang bisa di-download langsung di smartphone? Iya, di Play Store. Mungkin akhir Juni ini nanti. Oke. Masih pertanyaan yang sama juga untuk Kakak Engkos tentang respon netizen nih terhadap karya Kak Engkos. Nah, apakah postingan di media sosial pernah mengugah hati orang untuk membantu atau tidak nih? Ya, kalau sih. Jadi
selama kita memposting atau menggunakan media sosial, itu banyak respon yang baik. Bahkan informasi-informasi yang kita sebarkan di media sosial, kita juga mendapatkan informasi baru terkait orang-orang yang terpasung itu. Jadi sangat terbantu jadinya. Jadi kalau kita misalnya tanpa media sosial, saya bayangkan kita jalan dari rumah ke rumah atau dari kampung ke kampung, itu kan tidak efektif. Tapi ketika media sosial ini kita gunakan, sangat terbantu sekali. Jadi ketika ada informasi bahwa di sini ada, katakan ini di Elat Selatan ada, jadi kita ke sana. Jadi itu, kita mendamping atau mengunjungi mereka itu harus punya kerelaan juga. Iya. Ya itu dasarnya, punya kerelaan dan kepedulian lah. Jadi gitu. Memang itu dasarnya bahwa ketika kita memposting tentang orang-orang dengan gangguan jiwa itu, jadi banyak respon yang baik. Di sisi juga ada juga yang negatif. Tapi kita tidak setanggap itu. Jadi itu barang biasa. Begitu, bahkan ada yang mengatakan bahwa terlalu lebay, terlalu memamerkan. Jadi sebenarnya bukan. Jadi kita sebenarnya sedang mengetuk pintu. Jadi mari kita sama-sama untuk mengurusi mereka ini. Begitu Kak Rusi. Dan sejauh ini apakah pernah ada orang yang melihat postingan kakak kemudian langsung bilang, saya ingin membantu kalian dalam hal, kan kita tahu merawat ini tidak bisa hanya secara gratis Kak. Kita butuh juga mungkin beli sabun, beli sampo, kemudian tadi kakak dorang mencukur rambut, mungkin alat cukur seperti itu. Apakah ada yang pernah gara-gara kakak memposting itu di media sosial, kemudian mereka ingin membantu seperti itu? Ya, apalagi kemarin kita sudah merasakan semua di masalah yang kita hadapi soal pandemi COVID ini. Jadi kita sempat bagi-bagi sembako. Yaitu dari siapa-siapa itu, dari mereka-mereka itu. Ya, bahkan rela mereka siapkan bantuannya lalu kita salurkan. Begitu. Jadi itu sangat bersyukur sekali ketika kita menyebarkan informasi yang kami lakukan itu ke media sosial. Jadi banyak respon yang baik, begitu. Jadi tidak hanya soal ODGJ ya. Jadi kebetulan juga di satu sisi juga saya di disabilitas. Jadi saya mendapatkan bantuan-bantuan kursi roda itu karena media sosial juga. Itu Facebook dengan WA saja. Kirim status sudah. Tapi kita kasih bukti. Kita kasih bukti. Tentu. Jadi tidak hanya kami membutuhkan ini. Jadi orang juga tidak percaya sebelum kita memberikan. Jadi sehingga itu semuanya bersifat transparan ya. Jadi semua orang tahu bahwa ada bantuan kemudian disalurkan kepada siapa, semuanya langsung di media sosial. Di media sosial. Begitupun ketika bantuan itu sudah disalurkan, saya tetap wajib untuk membuat laporan. Misalkan mereka kirim uang ya, harusnya katakanlah untuk beli kursi roda. Jadi setelah saya beli, setelah saya salurkan, wajib saya laporkan bahwa ini penggunaan uangnya. Jadi walaupun mereka tidak terima, minta, tapi wajib. Ini supaya menjaga kepercayaan. Gitu. Karena kebutuhan ini pasti akan terus berkelanjutan. Begitu Kak Rosi. Oke, perbincangan kita semakin menarik karena memang ternyata orang-orang muda yang ketika dengan tulus memanfaatkan media secara positif maka akan mendapatkan respon yang positif pula. Kita akan kembali dengan bincang-bincang yang lebih menarik lagi bersama narasumber saya hari ini, tetapi kita akan mendengarkan selingan lagu dari suster-suster dari Biara OSM Pisa. Selamat datang di komunitas kami di Golobilas Ruteng. Saya Suster Francisca OSM Pisa. Nama kongregasi kami Suster-Suster Bunda Berduka Cita Pelayan Maria dari Pisa. Kongregasi kami berdiri di Italia, di Pisa. Komunitas kami yang ada di Ruteng ini adalah pusat komunitas kami yang berada di Indonesia dan sudah menyebar di Kalimantan Barat. Kami berkarya di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Karya yang ada di komunitas kami di Ruteng saat ini adalah di bidang pendidikan, yaitu mengajar anak usia dini. Teman-teman orang muda yang ingin bergabung bersama kami dalam kongregasi kami ini, silahkan datang mengunjungi komunitas kami di Golobilas.
Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Terima kasih kepada para suster dari Biara OSM Pisa yang baru saja menyanyikan lagu Bahasa Cinta. Jadi memang bahasa cinta adalah kunci setiap hati, seperti lirik yang dinyanyikan oleh suster-suster tadi. Setelah di sesi sebelumnya kita telah berbincang-bincang dengan dua orang muda, bertanya tentang bagaimana respon netizen ya, para pengguna media sosial tentang karya dan usaha mereka. Kali ini saya ingin berbincang dengan narasumber saya, Romo Beni Denar. Nah Romo, seberapa banyak orang muda menggunakan media sosial? Baik, terima kasih Rosi. Sebelum saya sampai ke orang muda, saya sampaikan data umum terkait penggunaan internet di seluruh dunia. Ya. Dari 7,7 miliar penduduk dunia, itu yang sudah menggunakan internet itu 6,1 miliar orang. Wow. 6,1 miliar orang. Yang menggunakan Facebook itu 2,5 miliar. Mungkin Rosi salah satu, saya juga salah satu. Saya salah satunya. Lalu YouTube itu 2 miliar. WhatsApp 1,6, Twitter 340 juta orang. Dan penduduk dunia saat ini menggunakan internet rata-rata 5 jam. 5 jam per hari. Ya, 5 jam. Indonesia berapa? Indonesia itu sudah 174 penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Atau tadi angka 64%. Tetapi rata-rata perkembangan dalam satu tahun terakhir rata-rata naiknya itu sangat signifikan. Ya, signifikan. Sehingga dalam 1 tahun terakhir itu dari segi data itu 17% orang Indonesia yang naiknya ya, atau di angka 25,3 juta tambahan dalam satu tahun. Dengan demikian rata-rata penggunaan internet penduduk Indonesia itu lebih tinggi dari penduduk dunia. Kalau dunia tadi hanya 5 jam per hari, Indonesia itu 7,59 menit atau hampir 8 jam per hari penggunaan internetnya. Ya, wow. Penggunaan internetnya. Oke, itu data umumnya. Saya ke pertanyaan Rosi tadi. Dari data BPS kita, Badan Pusat Statistik, jumlah orang muda kita itu adalah 143 juta jiwa. Ya, penduduk Indonesia, orang mudanya 143 juta. Ya. 143 juta. Dan dari segi data 50%-nya itu sudah menggunakan internet. 54% atau kurang lebih 77 juta 220 ribu orang muda yang menggunakan internet, ya, menggunakan internet dalam hidup sehari-hari. Dan dari data 777 juta 220 ribu itu yang menggunakan internet atau tadi angka 54% dari jumlah 143 juta, itu 90,61%-nya menggunakan internet untuk bermedia sosial, ya. Itu data Indonesia. Atau di angka 69 juta, lebih hampir 70 juta anak muda Indonesia yang bermedia sosial saat ini. Ya. Nah Romo, sekitar 70 juta anak muda Indonesia bermedia sosial. Mungkin dari pengamatan selama ini, apa saja aktivitas orang muda di media sosial, Romo? Oke, saya ikuti satu diskusi yang melibatkan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia tentang bagaimana orang muda memanfaatkan media sosial untuk kepentingan ekonomi. Iya. Ya, di situ dikatakan begini, dari tadi angka 54% anak muda yang menggunakan internet, 90,61% bermedia sosial. Lalu sebanyak 52,8% atau 40-an juta lebih menggunakannya untuk hiburan, ini internetnya. Ya. Lalu untuk mendapatkan informasi itu 78,8%, walau kita tidak tahu bagaimana mereka mengelola informasi. Yang berikut untuk tugas sekolah. Untuk tugas sekolah itu kecil, itu hanya 31,12%. Itu di angka 24 juta. Lalu menerima atau mengirim surat elektronik, email dan sebagainya itu 27,47% atau 16 jutaan lebih anak muda.
Lalu untuk tadi pembelian dan penjualan barang dan jasa itu hanya di angka 13,8% atau 10 juta sekitar 100-an ribu orang saja. Dan untuk sebagai fasilitas untuk finansial itu 5 juta lebih atau 6,89%. Jadi bisa dilihat dari segi data ini berapa orang yang menggunakan media sosial secara produktif untuk apa dan berapa yang tidak ya. Ya, Seperti jadi itu. memang orang menggunakan media sosial nih Romo rata-rata aktivitasnya beragam. Ya. Dan memang kalau untuk keperluan finansial paling sedikit Paling sudah sedikit. itu. Dan bahkan untuk tugas sekolah pun masih dibawa lagi dari Ya. orang-orang yang menggunakan media sosial hanya untuk hiburan. Ya. Nah, berbicara mereka yang menggunakan atau semuanya yang menggunakan media sosial untuk hiburan nih Romo. Ada yang bahkan Romo bilang tadi mencari informasi. Kita tidak Ya. bisa mendeteksi informasi seperti apa yang mereka Ya. cari Romo. Ya. Jadi mungkin Romo bisa berbagi kepada kami bagaimana mestinya atau mungkin rambu-rambu nih untuk orang muda memanfaatkan media sosial. Oke, pada tahun 2010 itu ada dua orang yang menulis buku itu, Alex Soojung dan Kim Pang, itu menulis buku The Distraction Addiction. Itu dia mau mengatakan apa efek negatif dari orang berlama-lama di media sosial. Dia sebut itu sebagai efek distraksi. Efek distraksi itu mau mengatakan bahwa dengan orang bermedia sosial pasti menyebabkan dia merasa dalam tanda kutip terganggu secara tak sengaja, kemudian teralihkan fokusnya, kemudian terhambat konsentrasinya, dan media sosial itu yang mengendalikan otaknya, dan itu menimbulkan efek psikologi bahkan neurosis, atau bisa pada akhirnya akan menimbulkan kegilaan tertentu ya. Kegilaan tertentu. Kalau tadi tidak digunakan secara baik, secara bijak, seperti apa tadi Noah, Elsa tadi dan lain-lain ya, itu efek negatif. Lalu bagaimana seharusnya orang muda bermedia sosial? Selalu orang katakan yang pertama itu dari hal yang pribadi itu tidak boleh membagikan hal yang sangat pribadi atau privasi. Orang selalu katakan jika tidak ada hal yang positif dari diri yang mau dibagikan, jangan dibagikan. Diamkan saja. Jika tidak ada hal yang positif, ya. Kalau tidak ada ide hari ini untuk menulis sesuatu, diam saja toh. Daripada menulis yang negatif. Yang berikut, kita bukan hanya orang muda, semua itu diharapkan untuk memeriksa dengan tepat, meneliti sebelum membagikan sesuatu di media sosial, karena efeknya terlalu besar. Ya, setiap hari itu ada banyak kasus hukum hanya berkaitan dengan jari ini, hanya media sosial. Begitu. Yang ketiga itu gunakan untuk pengembangan diri, seperti yang tadi, seperti engkos. Dan pada titik ini, kalau mau gunakan untuk pengembangan diri, maka fokus itu yang penting. Fokus itu. Saya pelajari ada beberapa orang hebat yang menyampaikan bagaimana mereka hidup menjadi hebat. Bahkan mereka bilang, kami ini menolak untuk bergabung di grup WhatsApp. Ketika orang tanya, kenapa? Menyebabkan kami tidak fokus. Dia bilang, bayangkan ketika kita gabung di grup WhatsApp, satu saja, dalam 1 menit kita akan menerima pesan ratusan. Dan otak kita terpecah-pecah untuk membaca berbagai informasi itu. Itu baru hanya satu WhatsApp, satu grup ya. Belum grup lain, belum baca di Facebook, belum di informasi lain. Jadi kita menjadi sangat tidak fokus pada satu titik yang kita mau tuju. Karena itu selalu orang memberikan nasihat bijak supaya kalau orang bermedia sosial tetap jaga fokus. Kemana cita-cita saya? Kemana cita-cita Anda? Kemana kita mau misi kita dan sebagainya. Jangan sampai media sosial itu yang mengarahkan kita, bukan kita yang mengarahkan media sosial. Ya, begitu. Lalu yang berikut, jadikan media sosial itu sebagai personal branding. Branding yang positif. Sekarang orang menerima orang kerja itu melihat cek juga media sosialnya.
Macam Rosi kalau melamar satu kerja, orang cek postingannya positif atau tidak. Dia ini kerjanya di bidang apa sebelumnya dan sebagainya. Lalu rekod media sosialnya seperti jejak apa. digital ya, Jejak Romo, digital. sebenarnya media sosial juga nih. Kalau jejak digitalnya tidak terlalu menguntungkan, tidak mungkin orang menerima. Ya. Kalau tidak ada hal positif, ya. Maka orang selalu katakan jadikan media sosial itu sebagai sarana untuk mengembangkan personal branding, ya, menjadikan diri kita positif di mata, bukan untuk sombong, bukan, tetapi menyebabkan kita terlihat positif secara sosial, begitu. Yang terakhir itu sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman, kita bisa gunakan media sosial sebagai sarana pewartaan, Ya, sarana pewartaan, dan itu penting, ya. Pada tahun 2017 lalu saya mengikuti rapat para ketua komisi kepemudaan. Ada satu orang kita yang mengatakan bahwa jumlah orang muda kita yang aktif bermedia sosial untuk pewartaan itu kecil sekali. dibandingkan dengan teman-teman muda yang lain dari agama lain, ya. Kita belum menggunakan media sosial itu sampai pada sarana pewartaan. Sebenarnya itu juga sangat penting. Apakah bagi renungan, apa yang mau dia pikirkan tentang satu teks kitab suci pada hari Minggu untuk dibagikan saudara sharing dan sebagainya. Saya kira ini hal-hal penting yang bisa dipakai oleh orang muda supaya media sosial ini benar-benar bermanfaat, ya, bagi kita, bagi pengembangan diri kita, ya, begitu. Oke Romo, ini kita sudah dengar langsung tadi dari Romo tentang berapa banyak yang menggunakan media, kemudian aktivitas orang muda di media sosial, dan yang terakhir tadi adalah tentang bagaimana orang muda memanfaatkan media sosial. Romo mungkin bisa kasih kami sedikit statement atau mungkin ajakan nih, pesan untuk orang muda khususnya kerja kreatif nih Romo melalui media sosial di masa pandemi COVID-19. Oke, pertama saya memberikan apresiasi terhadap teman muda kita dua orang ini, ya, Elsa dengan ini Engkos. Elsa memanfaatkan media sosial selain sebagai lahan tempat bisnis, tetapi juga ada satu nilai lain, nilai ekologis, ya. Dia mengembangkan sayur organik. Ya. Itu sangat Kristiani juga, ya. Kita memperjuangkan model pertanian yang kontra terhadap pertanian yang tidak ramah lingkungan. Dengan berjualan sayur organik, kemudian mengkampanyekannya di media sosial, menjualnya, dan menyebabkan petani organik itu merasa bahwa mereka berguna, itu sudah sangat bagus untuk pewartaan ekologis, untuk pewartaan keutuhan ciptaan, ya. Dan itu sangat baik, ya. Lalu untuk Engkos tadi menggunakan media sosial untuk apa? Dia untuk mengembangkan apa? Kesukarelaan sosial orang, supaya orang memperhatikan orang-orang yang ditinggalkan, seperti orang-orang dalam tanda kutip gangguan jiwa dan sebagainya. Ini sangat penting dilakukan, dan menurut saya itu sangat Kristiani. Sama dengan yang tadi perjuangan ekologis itu juga sangat Kristiani. Karena itu kita pantas mengajak orang muda untuk juga mengikuti kita punya teman dua orang ini untuk semakin berani menggunakan media sosial, dan tidak perlu takut menggunakan media sosial, asal menggunakannya untuk tadi mengembangkan personal branding, mengembangkan potensi diri, untuk mengembangkan sosial ekonomi, untuk kesukarelaan sosial dan sebagainya. Dengan demikian nanti pada satu titik orang muda Katolik, orang muda semuanya bisa menggunakan media sosial ini secara baik, dan media sosial berguna bagi mereka. Itu saja. Oke, itu tadi dari Romo Beni ya. Sekarang saya ingin tanya ke Kakak Engkos sebagai orang muda Katolik juga. Kakak Engkos ini terlibat aktif sekali untuk OMK, dan juga mungkin Kakak Engkos punya pesan nih untuk teman-teman sesama OMK untuk menggunakan, bagaimana sih sebenarnya bisa menggunakan media sosial itu untuk kerja kreatif? Ya, sederhana saja. Daripada kita buang paket tuh, mending kita mewartakan hal-hal yang baik saja. Ya. Jadi apalagi soal kepedulian, soal kemanusiaan nih. Jadi mudah-mudahan teman orang muda nih, bahwa kita melihat yang lain seperti aku yang lain. Seperti itu saja Kak Rosi. Jadi sederhana saja. Begitu, terima kasih.
Oke, saya juga ingin mendengarkan ini pendapat dari Kakak Elsa tentang mungkin bukan pendapat sih, ajakan untuk orang-orang muda. Banyak sekali orang muda di Ruteng ini, banyak sekali anak muda juga menggunakan media sosial. Bagaimana baiknya mereka menggunakan itu untuk kerja kreatif seperti yang Kakak Elsa dan teman-teman lakukan. Oke, baik. Kalau dari saya sebenarnya ya saya pikir saya sepakat ya dengan Romo, dengan Kak Engkos bahwa media sosial itu sebenarnya seperti mata pisau ya. Ya, jadi dia bukan pelaku, dia objek. Ya, tergantung kita menggunakannya untuk apa. Bisa saja untuk tindakan yang buruk ataukah suatu kebaikan. Jadi semuanya kembali ke kita begitu. Ketika kita menggunakan media sosial untuk kemandirian finansial seperti yang saya lakukan, ya dia akan menciptakan seperti itu juga begitu. Sebaliknya, ketika kita mau dia untuk menciptakan sebuah keburukan, ya pasti hasilnya akan seperti itu juga. Jadi sesederhana itu. Sebagaimana kita menginginkan media sosial itu berdampak pada diri kita, pasti akan menghasilkan seperti yang sesuai yang kita mau. Begitu. Seperti itu Rosi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi media sosial dan kerja kreatif orang muda. Terima kasih kepada Kak Elsa Sambang, Kakak Engkos Purnama dan Romo Beni yang sudah berbagi banyak hal bersama kita hari ini. Semoga segala hal yang menjadi perbincangan kita kali ini dapat menginspirasi orang muda untuk memanfaatkan media sosial dengan positif dan tentunya dengan kerja kreatif. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi selanjutnya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.